Ada penelitian terbaru dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dari seseorang yang bernama Ahmad Zainal Abidin PhD selaku Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB. Jadi sejumlah peneliti dan juga ahli polimer dari ITB ini membuat sebuah uji laboratorium secara independen untuk mengetahui apakah kandungan BPA pada galon kemasan terbukti berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi ini gimana nih? Sebenarnya takut terhadap BPA karena isunya ada di air galon, sementara masih banyak yang nggak sadar ya BPA itu ya ada di produk-produk lain juga yang dibuat dari polikarbonat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita sekarang hidup di era dimana semua informasi dengan mudahnya bisa diakses tanpa perlu capek-capek lagi baca buku atau ke warnet gitu. Tinggal search di Google atau ya search engine lainnya, ya kalian bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, kemudahan akses informasi juga memberikan edukasi yang memudahkan untuk kita ya agar bisa mengetahui bagaimana cara hidup yang sehat. Namun perkembangan teknologi ini selalu punya dua sisi. Kadang memang ya memudahkan tapi juga bisa menyesatkan. Atau biasa disebut dengan misleading information yang membuat orang-orang jadi mempercayai sesuatu yang tidak benar. Dan gak cuma Google aja, bahkan di X, terus ada di Instagram, sampai TikTok yang jadi wadah bagi orang-orang untuk mencari informasi. Nah, tapi sebenarnya gak semua informasi yang beredar itu bisa dikatakan benar ataupun valid. Justru ya kadang-kadang orang banyak yang percaya dan menyebarkan kembali informasi tersebut padahal belum 100% itu benar. Nah, maka dari itu, jadi semakin banyak informasi yang tidak benar yang menyebar di internet dan hal tersebut malah menjadi snowball effect yang semakin lama akan bergulir dan dampaknya semakin membesar. Salah satu contohnya tentang yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai kandungan kimia di dalam air minum. Nah, ini jujur aja ya, kalian mungkin bisa lihat nih perubahan fisik gue. Perubahan badan gue dari yang kemarin gendut banget terus tiba-tiba sekarang kurus. Nah, ini karena gue sekarang memang memperhatikan kesehatan banget, rajin olahraga dan ya mengatur pola makan. Banyak hal yang mulai gue tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk mulai gue tinggalkan. Makanya akhirnya berat badan gue turun dan hidup gue jauh lebih sehat saat ini. Nah, untuk itu hari ini gue pengen berbagi informasi seputar ya dunia kesehatan. Walaupun mungkin ilmu gue terbatas untuk hal ini, tapi setidaknya gue berbagi sedikit informasi supaya kalian tahu tentang hal ini. Jadi geng, sekarang itu banyak banget orang yang khawatir dengan adanya kandungan kimia di dalam air minum dalam kemasan polikarbonat, yang kalau kandungan tersebut masuk ke dalam tubuh kita bakal membahayakan kesehatan dan ini cukup parah. Nah, tapi apa benar nih geng? Kandungan ini berbahaya bagi tubuh. Terus kalau benar kandungannya berbahaya, mengapa ya pihak BPOM masih memperbolehkan air minum yang satu ini beredar di pasaran? Nah, hal ini yang masih menjadi perdebatan banyak orang sebenarnya. Contoh lainnya seperti influencer-influencer yang memberikan informasi informasi bisa dikatakan informasi bodong mengenai skincare lah contohnya. Ada yang overklaim dan ada juga yang bilang kandungan di dalam skincare tersebut ya berbahaya. Terus informasi tersebut akhirnya ditelan mentah-mentah oleh netizen atau masyarakat tanpa berusaha untuk meng-cross-check terlebih dahulu dari sumber lain seperti jurnal penelitian atau artikel-artikel yang terpercaya. Nah, masyarakat kita itu cenderung mempercayai pernyataan satu atau segelintir orang saja. Dan hal itulah yang membuat semakin banyak orang Indonesia yang akhirnya terjebak di dalam berita-berita yang tidak benar yang mereka dapatkan dari internet. Tapi hari ini kita nggak bakal membahas soal skincare. Ya, seperti yang udah gue singgung sebelumnya, kita hari ini bakal fokus ke dalam satu pembahasan mengenai kandungan BPA yang ada di dalam air minum yang instan, bisa dikatakan instan atau air minum kemasan yang siap saji tanpa harus kita masak terlebih dahulu. Karena banyak banget nih geng, gue lihat ya, kekhawatiran dengan kandungan BPA ini sekarang semakin membuat orang-orang ya pedulilah dengan hal itu. Nah, tapi apa benar nih geng, BPA ini adalah sebuah kandungan yang sangat berbahaya? Terus kalau benar, kenapa BPOM masih memperbolehkan air minum yang mengandung BPA ini beredar di pasaran? Nah, untuk bisa mengetahui kebenaran dari ini, gue bakal memberikan penjelasannya biar kalian mengetahui informasi yang benar terkait kandungan BPA ini dan bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Jadi langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain.
Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, kebenaran mengenai kandungan BPA. Jadi geng, banyak orang-orang di Indonesia yang khawatir kalau mereka bisa terkontaminasi oleh BPA dari minuman kemasan dalam bentuk galon berbahan polikarbonat yang mereka beli di pasaran. Nah, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di pertengahan tahun ini membuat sebuah peraturan baru terkait label pangan olahan yang tertuang di dalam peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024. Di dalam peraturan itu, geng, nah tepatnya di pasal 61A ya, itu disebutkan, nih gue sebutin nih. Air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan dalam kondisi tertentu kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan pada sebuah label. Nah, jadi peraturan baru ini dikatakan bertujuan agar melindungi resiko kesehatan masyarakat dari paparan BPA. Jadi itu semacam ada tulisan pengingat gitulah, geng. Nah, berarti kan BPOM ini menilai kalau BPA ini sebenarnya bisa meningkatkan resiko penyakit bagi masyarakat, makanya dibuat peraturan seperti itu. Ya walaupun sebenarnya ini agak miris juga ya. Ya udah tahu berbahaya tapi tetap dijual dengan syarat yang menurut gua nggak terlalu berpengaruh. Mungkin nggak terlalu berpengaruh karena cuma sekedar tulisan. Nggak semua orang bakal aware tentang hal itu. Tapi ya udah, yang penting udah ada usahanya dari pihak otoritas tersebut gitu kan. Dan tentunya peraturan ini membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir karena air minum yang beredar di pasaran yang dikemas menggunakan galon terbuat dari bahan polikarbonat. Ditambah lagi informasi ini juga sempat disuarakan oleh influencer-influencer mengenai betapa berbahayanya BPA di dalam galon air yang banyak dijual di pasaran. Makin percayalah masyarakat kalau BPA ini bisa membuat masyarakat terkena penyakit berbahaya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang berbahaya, kenapa masih boleh beredar air-air dengan kemasan yang mengandung BPA tersebut? Nah, jadi jawabannya gini, geng. Sebenarnya, kalau kalian cek lagi soal BPA, ada penelitian terbaru dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dari seseorang yang bernama Ahmad Zainal Abidin PhD selaku Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB. Jadi sejumlah peneliti dan juga ahli polimer dari ITB ini membuat sebuah uji laboratorium secara independen untuk mengetahui apakah kandungan BPA pada galon kemasan terbukti berbahaya bagi tubuh. Dan tim riset ini menggunakan sampel dari berbagai merek air minum yang terkenal yang mana merek-merek tersebut menggunakan galon yang mengandung polikarbonat. Tim riset juga melakukan uji penelitian di Jawa Barat sebab wilayah tersebut memiliki jumlah sarana produksi industri air minum dalam kemasan terbanyak di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, Ahmad Zainal mengatakan kalau semua sampel air minum dalam kemasan galon yang diuji itu terbukti aman karena tim risetnya nggak mendeteksi adanya BPA dari semua sampel air minum yang diuji, sehingga kadar BPA di dalam sampel air minum masih sangat aman untuk dikonsumsi dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Nasional maupun internasional seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, BPOM, sampai dengan WHO. Dan dari penelitian ini menunjukkan kalau semua sampel air minum yang diuji sudah bebas dari kandungan zat berbahaya termasuk dengan BPA. Nah, produk dengan kemasan yang mengandung BPA ini seharusnya tetap aman selama kadarnya sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan oleh BPOM yang ada di Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 mengenai ambang batas maksimum migrasi BPA dalam wadah penyimpanan yaitu 600 mikrogram per liter atau 0,6 ppm. Selain BPA, ada lebih banyak lagi bahan berbahaya yang dilarang oleh BPOM dan seharusnya dengan adanya label BPOM itu bisa menjamin kalau semua bahan pangan yang beredar sudah aman tanpa harus ditulis satu persatu. Nah, tapi kenapa di dalam peraturan BPOM cuma mengatur galon polikarbonat sementara kemasan lain, salah satunya kemasan kaleng, itu yang mempunyai potensi paparan yang jauh lebih tinggi dibandingkan galon polikarbonat? Nah, ternyata penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal beserta dengan tim dari ITB menjadi salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan keamanan air minum dalam kemasan galon berbahan polikarbonat yang diisukan membahayakan kesehatan masyarakat. Dari penelitian ini terbukti, geng, walaupun air minum dikemas dengan bahan yang terbuat dari polikarbonat, itu nggak berarti kandungan BPA itu bisa mengkontaminasi begitu aja air mineral yang ada di dalam kemasan polikarbonat tersebut. Karena BPA yang ada di dalam kemasan itu masih di bawah batas yang sudah ditetapkan baik oleh SNI, BPOM maupun WHO. Sehingga kita semua ya bisa dikatakan nggak perlu khawatir terhadap minuman air kemasan yang selama ini dikonsumsi setiap hari. Jadi ibaratnya kalau obat itu ya kadarnya atau secara resepnya itu masih sesuai. Tapi kalau terlalu berlebihan
Nah, itu bisa jadi berbahaya. Tapi kalau misalnya kadarnya masih sesuai dan masih aman untuk tubuh, ya seharusnya nggak kenapa-napa. Nah, justru dari sini, Ahmad Zainal menekankan betapa pentingnya pemahaman mengenai air minum dalam kemasan galon yang dijual di pasaran. Kalau diberikan informasi yang tepat mengenai hal tersebut, masyarakat nggak perlu merasa khawatir lagi terhadap air kemasan galon yang beredar di pasaran untuk mereka konsumsi. Ya, intinya komunikasinya, informasinya jelas, bagus, ya masyarakat harusnya bisa lebih tenang gitu, geng. Nah, selain itu, geng, selain dari pihak ITB, ada penelitian yang dilakukan juga di Makassar oleh Endah Dwi Jayanti, SSI MSI. Dia ini adalah Kepala Program Studi Kimia Universitas Islam Makassar, yang mana hasil dari penelitian tersebut itu serupa. Endah ini menjelaskan kalau penelitian yang dilakukan terhadap beberapa galon yang bermerek yang beredar di kota Makassar, ya hasilnya sama atau serupa. Dan tim peneliti mengumpulkan beberapa sampel galon dari 5 titik di 5 kecamatan di Makassar, dan hasilnya tidak ditemukan migrasi BPA dari galon ke air, yang artinya penggunaan galon polikarbonat sebagai kemasan air masih aman, katanya gitu, geng. Nah, selanjutnya ada penelitian lain, yaitu dari seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialis endokrinologi, metabolisme, dan diabetes yang bernama Dr. Laurentius Aswin Pramono. Nah, dikatakan oleh beliau, masyarakat jangan parno dulu dengan berbagai pemberitaan atau informasi adanya kandungan BPA di dalam air minum dalam kemasan galon. Karena selama ini nggak ada kasus orang yang terkena penyakit akibat BPA di dalam kandungan air minum. Nah, tapi di saat ini banyak narasi yang berkembang di masyarakat mengenai bahan BPA bagi kesehatan masyarakat, padahal belum ada riset dan kesepakatan ahli yang bisa membuktikan hal tersebut, katanya. Nah, jadi kalau ada nih yang bilang, wah ini bahaya banget, ini bisa menyebabkan apalah kanker segala macam. Nah, tahan-tahan dulu. Kalau yang ngomong itu baru sebatas kalau memang profesinya dokter, ya kalian juga harus lihat dokternya tuh backgroundnya apa. Apakah dokter influencer doang atau mungkin malah dokter skincare yang ngomong. Jadi kan kayak kurang nyambung aja. Nah, tapi ini udah ahlinya yang ngomong gitu kan, yaitu spesialis penyakit dalam. Ya seharusnya apa yang mereka nyatakan, statement mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian yang ada saat ini justru membuktikan ketika BPA masuk ke dalam tubuh akan didetoksifikasi oleh hati dan kemudian dibuang menjadi urin dan feses, sehingga BPA tidak akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan gak akan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jadi dia itu ibaratnya tuh jadi ampas gitu, geng. Kita minum ya, gak akan mengalir di tubuh kita, gak akan jadi apapun. Jadi dia bakal jadi ampas keluar bersama kotoran. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus, geng, dikatakan juga kita sebagai masyarakat juga harus menyaring informasi yang tepat. Jangan sampai kita percaya dengan informasi yang salah. Sama halnya dengan informasi mengenai BPA ini, geng, yang mengancam kesehatan katanya. Banyak orang yang pada akhirnya percaya kalau air minum dalam kemasan yang beredar di pasaran itu berbahaya karena sudah terkontaminasi dengan BPA yang ada di dalam kemasan produk yang digunakan. Nah, tapi ternyata hal tersebut dibantah dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal tadi. Dan memang ya, mengenai pemberitaan miring tentang BPA ini, kita tuh nggak bisa mencegah informasi yang sesaat beredar di internet dan ya akhirnya tuh terciptalah hoax gitu. Tapi kita bisa memfilternya sendiri dengan mencari lebih banyak informasi dari sumber-sumber lain, lalu kita bandingkan. Ya mungkin sumber-sumber yang lebih kredibel dan terpercaya, atau dari informasi penelitian terbaru. Nah, barulah setelah itu kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi nggak bisa menelan mentah-mentah satu informasi aja. Namun, edukasi mengenai BPA yang dapat menyebabkan kanker hingga gangguan kesuburan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai apa itu BPA dan fakta-fakta sebenarnya dari BPA yang dianggap berbahaya dan mengkhawatirkan ini. Kita bahas. Nah, jadi geng, BPA ini adalah singkatan dari bisphenol A atau yang paling sering disebut BPA. Dan ini adalah senyawa organik yang masuk ke dalam klasifikasi kelompok fenol. BPA ini dibuat secara sintetik melalui reaksi antara fenol dan aseton dengan asam kuat. Nah, BPA pertama kali disintesiskan pada tahun 1891 oleh seorang ilmuwan Rusia yang bernama Alexander P. Dianin. Tapi walaupun begitu, geng, BPA baru pertama kali disebut di dalam jurnal ilmiah pada tahun 1905 oleh Thomas Zinkel dari Universitas Marburg, Jerman. Dan singkat cerita, produksi BPA ini akhirnya secara komersial untuk berbagai alat dan bahan plastik itu baru dibuat atau dilakukan pada tahun 1957 di Amerika dan 1958 di Eropa. Nah, awalnya itu belum dijadikan bahan untuk alat-alat rumah tangga ataupun kayak benda-benda yang mungkin terbuat dari bahan plastik.
Nah terus geng, BPA ini sebagai bahan material memiliki berbagai kelebihan, yaitu pertama tahan terhadap suhu sampai dengan minus 40 sampai dengan 145 derajat Celcius. Sehingga BPA ini ya adalah bahan yang sangat kuat dan juga keras serta tahan terhadap panas. Terus tahan terhadap asam, bahkan minyak sekalipun. Nah terus juga BPA ini bentuknya transparan geng, yang membuat BPA cocok untuk menjadi produk kemasan untuk botol air, untuk botol susu bayi, kaleng, kotak makanan, mainan, alat kesehatan, dan lain-lain. Karena itu tadi, jadi dia transparan, jernih gitu. Jadinya ya cocok lah. Nah lalu karena luasnya penggunaan dari BPA ini, sampai sekarang BPA dianggap sebagai bahan yang ada di mana-mana saja di belahan muka bumi ini. Jadi banyak banget BPA digunakan untuk ya segala macam peralatan. Nah kita bisa menemukan BPA ada di udara, tanah, dan air. Bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran cerna, lalu saluran nafas, dan juga kontak melalui kulit. Banyak sumber pangan yang mengandung BPA sebenarnya, dan memang kandungan BPA tertinggi itu ada di makanan yang dikemas di dalam kaleng. Nah, jadi menurut data dari WHO, anak usia di atas 3 tahun memiliki paparan BPA yang rata-rata adalah 70 ng atau 70 nanogram per kilogram berat badan perharinya. Dan yang tertinggi adalah 190 nanogram per kilogram berat badan per hari. Sementara untuk orang dewasa, paparan BPA ini rata-rata adalah 140 nanogram per kilogram berat badan per hari dan maksimalnya adalah 420 nanogram per kilogram berat badan per hari. Ada sebuah studi yang meneliti BPA pada berbagai makanan, baik makanan segar, beku, serta kaleng. Ditemukan juga ada BPA sebanyak 73% di makanan-makanan kaleng. Sementara untuk makanan segar dan beku juga ditemukan BPA tapi kecil, yaitu hanya sebanyak 7%. Nah jadi semua makanan yang kita konsumsi sebenarnya ada BPA-nya geng. Dan itu nggak cuma ada di air minum aja atau air minum kemasan aja, tapi juga banyak di hal-hal lainnya. Terus bagaimana kalau BPA tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Apakah nanti bakal bereaksi gitu kan? Nah jadi ini sama dengan yang dikatakan oleh Ahmad Zainal tadi. Berdasarkan review yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, BPA yang terkonsumsi oleh kita akan dialirkan ke organ hati dan BPA tersebut akan diolah yang membuat BPA ini menjadi tidak aktif lagi. Jadi diolah oleh hati kita, ya kan, dirubah gitu racun-racunnya dan akhirnya aman. BPA yang tidak aktif ini kadarnya sangat rendah dan ya tidak berbahaya di dalam tubuh. Dan ada sebuah studi yang melaporkan kalau rata-rata kadar BPA aktif di dalam darah manusia adalah 4,3 nanogram per mililiter pada anak-anak, 2,8 nanogram per mililiter pada remaja, dan 2,3 sampai 2,4 nanogram per mililiter pada dewasa. Namun untuk BPA yang sudah tidak aktif ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui empedu serta urin. Jadi pas kalian pipis itu keluar semua. Nah di dalam tubuh kita juga sebenarnya ditemukan BPA dan yang paling banyak ditemukan di jaringan lemak dan juga otak. Nah jadi kalau kalian khawatir dengan BPA ya tunggu-tunggu dulu karena di tubuh kalian sendiri udah ada BPA-nya gitu. Nah selain itu BPA juga ditemukan di ASI atau cairan ketuban dan juga darah plasenta, darah janin dan hati janin. Ya pokoknya terhadap yang baru lahir dan ibunya gitu ya. Yang mana BPA ini ternyata ditransfer dari darah ibunya ke dalam janin kandungan si ibu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, sebegitu bahayakah BPA dan gangguan penyakitnya apa aja gitu? Nah, dikatakan nih geng, gangguan penyakit yang bisa terjadi kalau tubuh manusia terpapar oleh BPA. Salah satunya pernah ada sumber dari tahun 1996 BPA yang mana diduga sebagai senyawa kimia yang bisa mengganggu hormon manusia yaitu hormon endokrin. Kalau BPA masih dalam bentuk aktif, senyawa ini bisa memiliki aktivitas seperti hormon estrogen yang kalau masuk ke dalam tubuh bisa menyerupai kerja dari hormon estrogen tersebut. Nah, selain itu, BPA juga merupakan salah satu senyawa yang bisa mengganggu produksi, kerja, dan metabolisme dari hormon tertentu. Nah, padahal faktanya BPA yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan akan disalurkan ke organ hati yang membuat BPA ini menjadi tidak aktif lagi. Karena dia itu ya semi racun lah untuk badan. Nah, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, BPA ini memiliki sifat yang larut di dalam air sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Dan gak cukup sampai di situ aja, isu mengenai BPA ini yang dianggap berbahaya, bahkan dianggap berbahaya untuk bayi, karena dikatakan bayi memiliki potensi yang lebih besar daripada kelompok umur lainnya, sementara banyak produk bayi seperti susu formula yang dikemas menggunakan kaleng dan botol susu bayi yang dibuat dari polikarbonat. Nah, jadi ini gimana nih? Sebenarnya takut terhadap BPA karena isunya ada di air galon, sementara masih banyak yang nggak sadar ya BPA itu ya ada di produk-produk lain juga yang dibuat dari polikarbonat.
Namun faktanya nih geng ya, saat ini belum ada penelitian yang bisa memastikan adanya hubungan yang pasti mengenai BPA dengan gangguan perkembangan dan syaraf pada bayi. Kalau ada isu yang mengatakan bayinya bakal bodoh karena mengkonsumsi air yang mengandung BPA, ya tunggu-tunggu dulu, belum ada penelitiannya. Nah sebab kontaminasi BPA pada manusia itu akan selalu bersamaan dengan interaksi terhadap bahan kimia lain geng. Yang mana ini bisa menjadi faktor resiko juga. Kalaupun ada penelitian BPA, objeknya adalah hewan, yang mana hewan ini akan sangat berbeda efeknya terhadap manusia yang memiliki struktur organ yang berbeda dengan hewan. Nah inilah nih kayak gimana ya, kayak ada sesuatu yang baru gitu, obat baru, vaksin baru, uji cobanya ke hewan. Kalau berhasil baru diuji coba ke manusia. Padahal kan ya nggak semuanya konsepnya begitu gitu kan. Dan sampai saat ini belum juga ada alat yang sempurna untuk bisa menilai efek dari BPA ini terhadap perkembangan saraf. Nah kebanyakan alat yang digunakan hanya kuesioner yang sering banget menimbulkan banyak bias. Lalu ada juga yang menyebut kalau BPA yang terkontaminasi oleh ibu hamil itu bisa menyebabkan obesitas terhadap bayi yang dilahirkan pada 6 bulan pertama, dan dugaan kalau BPA dengan dosis tinggi mencapai 0,01 ppm itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyumbatan pembuluh darah, hipertensi atau darah tinggi, dan juga diabetes mellitus. Nah tapi geng, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara BPA dengan obesitas dan kardiovaskular itu hanya dilakukan pada hewan dan studio in vitro atau penelitian yang dilakukan di luar organisme hidup, sehingga sulit untuk menemukan efek klinis pada manusia. Sementara studi pada manusia masih terbatas dan ya masih terbatas pada studi observasional yang mana hasilnya berbeda karena berbagai faktor, seperti salah satu contohnya tuh kriteria yang gak seragam, terus diagnosis klinis yang berbeda, dan sistem scoring yang tidak sama. Terus geng, ada juga kekhawatiran mengenai BPA yang bisa meningkatkan resiko kanker seperti kanker payudara, ovarium, dan prostat katanya. Ya memang ada penelitian pada hewan yang menunjukkan kontaminasi BPA pada bayi hewan yang berkaitan dengan perubahan pada ovarium dan meningkatnya jumlah kista di ovarium dan juga penebalan dinding rahim. Tapi geng, sampai sekarang data yang menunjukkan BPA yang menyebabkan kanker pada manusia itu masih terbatas banget. Sekarang juga belum ada penelitian mengenai potensi efek BPA jangka panjang terhadap manusia. Nah, begitu juga dengan kekhawatiran BPA yang bisa menyebabkan gangguan infertilitas atau kesuburan dan kelahiran prematur. Nah, namun lagi-lagi belum ada penelitian lebih lanjut yang bisa membuktikan kedua hal tersebut. Nah, oleh karena itu, hingga saat ini BPA masih dianggap sebagai sebuah kandungan yang tidak mengancam kesehatan manusia sama sekali. Tapi meskipun begitu geng, BPA yang ada di kemasan dan bahan-bahan yang berkontak dengan makanan dan minuman memiliki aturan di berbagai negara. Sebab ada beberapa temuan dari studi-studi yang ada, kalau BPA dalam dosis tertentu bisa mengubah fungsi dan organ yang terkait hormon, berkaitan dengan kejadian berbagai penyakit yang nggak menular pada manusia. Terus makanya, walaupun dikategorikan aman dan nggak mengancam kesehatan, tapi BPA tetap dipantau agar tidak melebihi kadar dan dosis yang seharusnya. Nah kalau untuk Uni Eropa sendiri, dari organisasi The Europe Commission, batas BPA yang masih diperbolehkan untuk berpindah dari kemasan ke makanan dan minuman itu hanya sebesar 0,6 mg per kilogram makanan, dengan batas maksimal konsumsi BPA sebesar 0,01 mg per kilogram berat badan per hari. Nah ini di Eropa nih geng, dan batas ini ternyata juga berlaku di Indonesia, Korea Selatan, dan Cina, yang menetapkan batas migrasi maksimum dari BPA pada semua kemasan yaitu 0,6 bagian per juta atau BPJ. Nah di Indonesia sendiri, BPOM melakukan pengawasan terhadap kemasan galon air minum yang terbuat dari polikarbonat selama 5 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa migrasi BPA berada di bawah 0,01 BPJ atau 10 mikrogram per kilogram, sehingga masih dalam batas aman. Pada tahun 2021, BPOM juga menyampaikan hasil pengawasan mereka bahwa migrasi BPA dari kemasan galon rata-rata sebesar 0,033 BPJ yang masih sangat jauh di bawah batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Nah, tapi memang geng, ada beberapa negara ya, salah satunya untuk Amerika dan beberapa negara lain, mereka itu sudah melarang penggunaan BPA sebagai bahan dasar produksi botol susu bayi dan peralatan makanan bayi. Sementara untuk Jepang, batas aman penggunaan BPA tidak boleh melebihi 2,5 mg per kilogramnya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya geng, kalau belum ada bukti tentang BPA yang membahayakan kesehatan kita, dan di Indonesia
Indonesia sendiri sudah ada ketetapan mengenai batas aman penggunaan BPA, yang mana semua produk air minum yang beredar di pasaran ini juga berada di bawah batas yang ditetapkan oleh BPOM. Jadi nggak usah khawatir lah geng, ya. Kalau kalian meminum air kemasan yang dikemas di dalam galon polikarbonat, ya itu semua sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan kadarnya dan dosisnya. Jadi aman, karena ya nggak cuma negara kita yang menggunakannya, bahkan di Eropa juga sama. Walaupun ada beberapa negara yang sudah melarang, ya terkhususnya untuk bahan dasar pembuatan peralatan makanan bayi. Jadi bukan untuk galon. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai BPA yang terkandung di dalam galon polikarbonat yang banyak kita gunakan di negara kita. Nah, kira-kira menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini, apa yang bisa kalian sampaikan di kolom komentar?